Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada mata pelajaran sistem komputer. Setelah di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi tentang konversi bilangan biner. Pada video tersebut, saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan desimal, lalu bagaimana cara mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan oktal, dan bagaimana cara mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Jadi, jika teman-teman belum ada yang menonton video penjelasan pada materi tersebut, saya sarankan terlebih dahulu untuk menonton video penjelasannya sebelum melanjutkan pada materi di video kali ini. Nah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang konversi bilangan oktal. Saya ulangi lagi, konversi bilangan oktal. Bilangan oktal merupakan bilangan dengan basis 8. Angka untuk bilangan oktal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ke bagian yang pertama, yaitu konversi dari bilangan oktal ke bilangan desimal. Untuk melakukan konversi dari bilangan oktal ke bilangan desimal, maka tinggal mengalihkan setiap digit dari bilangan tersebut dengan pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya dimulai dari basis yang paling kanan. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini terdapat bilangan 2, 5, 4, basis 8 yang menandakan bahwa bilangan ini adalah bilangan oktal. Kemudian dikonversikan ke bilangan yang berbasis 10, yaitu bilangan desimal. Nah, kita melihat dari clue di slide sebelumnya bahwa cara mengerjakannya adalah dengan mengalihkan setiap digit dari bilangan tersebut atau bilangan oktal ini dengan pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya dimulai dari basis yang paling kanan. Nah, sekarang kita kerjakan contoh soal ini. Sama dengan 2 kali 8 pangkat 2 ditambah dengan 5 kali 8 pangkat 1 lalu ditambahkan dengan 4 kali 8 pangkat 0. Nah, di sini kenapa ada angka 8? Karena kita mau konversi dari bilangan oktal ke bilangan desimal. Karena bilangan oktal merupakan basis 8, maka di sini adalah bilangan 8. Jadi 2 kali 8 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kemudian pangkatnya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya dari basis yang paling kanan. Nah, setelah kita jabarkan, maka kita turunkan hasilnya sama dengan hasil dari 2 kali 8 pangkat 2 sama dengan 128 ditambahkan dengan hasil dari 5 kali 8 pangkat 1 sama dengan 40. Kemudian ditambahkan dengan hasil dari 4 kali 8 pangkat 0 sama dengan 4. Kemudian hasil ini kita jumlahkan. 128 tambah 40 tambah 4 sama dengan 172 basis 10, yaitu bilangan desimal. Jadi, konversi dari bilangan oktal ke desimal dengan nilai bilangan oktalnya adalah 254, yaitu 172. Nah, kita ke contoh yang selanjutnya. Tadi kan ada 3 digit angka. Sekarang kita tambah 1 menjadi 4 digit angka. Sama seperti pengerjaan pada contoh sebelumnya, bahwa setiap digit bilangan dikalikan dengan pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita jabarkan terlebih dahulu. Sama dengan 7 kali 8 pangkat 3 ditambahkan dengan 3 kali 8 pangkat 2, lalu ditambahkan dengan 7 kali 8 pangkat 1, kemudian ditambahkan dengan 5 kali 8 pangkat 0. Nah, tadi saya bilang ya, kenapa di sini nilainya 8? Karena kita mengkonversi dari bilangan oktal yang menandakan bahwa bilangan oktal tersebut adalah basis 8. Kemudian ada pangkat 0, 1, 2, 3. Karena dia dikalikan setiap digitnya dengan pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya dimulai dari basis yang paling kanan. Nah, setelah kita jabarkan, maka kita turunkan hasilnya sama dengan hasil dari 7 kali 8 pangkat 3 sama dengan 3584. Kemudian ditambahkan dengan hasil dari 3 kali 8 pangkat 2
sama dengan 192, lalu ditambahkan dengan hasil dari 7 kali 8 pangkat 1 sama dengan 56, kemudian ditambahkan dengan hasil dari 5 kali 8 pangkat 0 sama dengan 5. Kemudian setelah didapatkan hasilnya, ya, kemudian kita jumlahkan 3584 ditambah dengan 192, kemudian ditambahkan dengan 56, lalu ditambahkan dengan 5 sama dengan 3837 basis 10 yang menandakan bahwa sudah dikonversi ke bilangan desimal. Jadi konversi dari bilangan oktal ke desimal dengan angka oktalnya adalah 7375 mendapatkan hasil konversi ke desimal sama dengan 3837. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang kedua, yaitu konversi dari bilangan oktal ke bilangan biner. Untuk melakukan konversi dari bilangan oktal ke bilangan biner, lakukan dengan cara membagi setiap digit dari bilangan tersebut menjadi sebuah kelompok. Kemudian konversi setiap kelompok dengan menggunakan cara perhitungan konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini terdapat bilangan 2, 5, 4 basis 8 yang menandakan bahwa bilangan ini adalah bilangan oktal. Nah, akan dikonversi ke bilangan yang berbasis 2, yaitu bilangan biner. Nah, cara pengerjaannya kita melihat penjelasan dari slide sebelumnya bahwa terlebih dahulu kita bagi setiap digit bilangan oktal ini menjadi sebuah kelompok. Kelompok yang pertama ada angka 2, lalu kelompok kedua ada angka 5, kemudian kelompok yang ketiga ada angka 4. Kemudian setelah dibagi kelompoknya, maka dari masing-masing kelompok ini dikonversikan lagi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, sekarang setelah didapatkan kita konversikan. Pertama bagian ini, bagian kelompok yang pertama, 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Maka hasil konversi pada kelompok ini adalah 1, 0. Kemudian kita beralih ke kelompok yang selanjutnya. 5 bagi 2 sama dengan 2, maka sisanya adalah 1. 2 bagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Kemudian turun lagi 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Maka hasil dari konversi dari bilangan pada kelompok ini adalah 1, 0, 1. Nah, selanjutnya pada kelompok yang ketiga, ya, 4 bahagi 2 sama dengan 2, sisa 0. Lalu 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Kemudian 1 bahagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Maka hasil dari konversi dari bilangan ini adalah 1, 0, 0. Nah, jika teman-teman masih ada yang belum paham bagaimana cara mengkonversi dari bilangan desimal ke bilangan biner, silakan nonton video penjelasan yang sudah saya upload pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya dari konversi pada masing-masing kelompok ini, yaitu pada kelompok pertama kita dapatkan hasilnya 1, 0, lalu kelompok yang kedua kita dapatkan hasilnya 1, 0, 1. Kemudian pada kelompok yang ketiga kita dapatkan hasilnya 1, 0, 0. Setelah itu kita gabungkan, maka kita akan dapat hasil dari konversinya, yaitu 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 basis 2, yaitu bilangan biner. Jadi konversi dari bilangan oktal ke bilangan biner dengan bilangan oktalnya adalah 2, 5, 4. Hasilnya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Kemudian kita beralih ke contoh soal selanjutnya. Di sini terdapat bilangan oktal yang memiliki 4 digit. Dikonversi juga ke bilangan biner. Cara pengerjaannya sama, yaitu kita membagi setiap digit bilangan oktal ini menjadi sebuah kelompok. Nah, kelompok yang pertama ada angka 7, kemudian ada angka 3, lalu angka 7 lagi, kemudian angka 5. Nah, setelah didapatkan kelompoknya, ya, setelah dibagi menjadi sebuah kelompok, maka konversikan dari bilangan desimal ke bilangan biner. Maka kita konversikan terlebih dahulu kelompok yang pertama. 7 dibagi dengan 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 dibagi dengan 2 sama dengan 1, sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Maka hasilnya adalah 1, 1, 1. Jadi untuk kelompok ini hasilnya adalah 1, 1, 1. Nah, kemudian kita ke kelompok yang selanjutnya, yaitu 3. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1.
Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Jadi jawabannya adalah 1, 1. Nah, pasti teman-teman heran, kenapa di sini terdapat angka 0? Nah, karena di sini adalah konversi dari oktal ke biner, sedangkan oktal tersebut adalah basis 8, 0 sampai dengan 7. Jadi, angka tertinggi dari bilangan oktal adalah 7. Kemudian karena dia dikonversi ke bilangan biner, maka tetap ditaruh di sini adalah 0. Kemudian kita ke kelompok yang selanjutnya adalah 7. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Maka hasilnya adalah 1, 1, 1. Kemudian kita ke kelompok yang selanjutnya lagi, ada 5. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Lalu 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1, sisa 0. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Maka hasil konversinya adalah 1, 0, 1. Nah, setelah didapatkan hasil konversinya dari tiap-tiap kelompok ini, maka akan digabungkan menjadi 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Maka hasil konversi dari bilangan oktal ke bilangan biner dengan bilangan oktalnya adalah 7375. Hasilnya adalah 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, sekarang kita ke bagian yang ketiga, yaitu konversi dari bilangan oktal ke bilangan heksadesimal. Untuk melakukan konversi dari bilangan oktal ke bilangan heksadesimal, lakukan dengan cara mengkonversi terlebih dahulu dari bilangan oktal ke bilangan biner. Setelah didapatkan hasilnya, selanjutnya dikonversi lagi dari bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Di sini terdapat bilangan 2, 5, 4, basis 8, yang menandakan bahwa bilangan ini adalah bilangan oktal. Akan dikonversikan ke bilangan yang berbasis 16, yaitu bilangan heksadesimal. Nah, untuk cara mengerjakannya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa kita harus terlebih dahulu mengkonversi dari bilangan oktal ke bilangan biner. Nah, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Maka kita bagi dulu menjadi 3 buah kelompok ya, dibagi masing-masing digit. Setelah dibagi, maka kita konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, akan didapatkan hasilnya dari bilangan desimal 2, konversinya adalah 1, 0. Kemudian bilangan desimal 5, konversi ke binernya adalah 1, 0, 1. Kemudian bilangan desimal 4, dikonversi ke biner, hasilnya adalah 1, 0, 0. Nah, setelah didapatkan hasil konversinya, akan digabungkan. Jadi 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Setelah didapatkan hasilnya ini, maka dari hasil bilangan biner ini dibagi menjadi setiap kelompoknya terdapat 4 digit bilangan biner, dimulai dari basis yang paling kanan. Nah, sekarang ini yang paling kanan kita bagi menjadi sebuah kelompok dengan satu buah kelompok isinya adalah 4 digit bilangan biner. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka dibagi menjadi sebuah kelompok. Kemudian sisanya 1, 2, 3, 4. Terdapat 2 buah kelompok. Nah, setelah didapatkan dari masing-masing kelompok, kita akan konversi dari bilangan biner ini ke bilangan heksadesimal. Maka hasilnya adalah dari kelompok yang pertama ini adalah 12 sama dengan C. Lalu kemudian dari kelompok yang ini adalah hasilnya adalah 10 atau A. Jadi hasil dari konversi dari bilangan oktal ke bilangan heksadesimal dengan bilangan oktalnya adalah 2, 5, 4, yaitu AC basis 16, menandakan bahwa bilangan ini adalah bilangan heksadesimal. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang selanjutnya lagi. Di sini terdapat 4 digit bilangan oktal. 7, 3, 7, 5 basis 8. Dikonversikan ke bilangan yang berbasis 16, yaitu bilangan heksadesimal. Caranya sama. Terlebih dahulu kita konversi dari bilangan oktal ke bilangan biner. Maka kita bagi setiap digit bilangan oktal menjadi sebuah kelompok. Terdapat 7, 3, 7, 5. Nah, setelah dibagi menjadi 4 kelompok, maka dikonversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Maka hasilnya adalah 1, 1, 1. Kemudian yang kelompok kedua ini adalah 0, 1, 1. Kemudian kelompok yang ketiga ini adalah
111, kemudian kelompok yang keempat adalah 101. Nah, setelah itu kita gabungkan, maka hasilnya adalah 111 011 111 101. Setelah digabungkan, kemudian kita konversi lagi dari bilangan biner ke bilangan heksadesimal dengan cara membagi setiap digit bilangan biner ini masing-masing 4 digit dimulai dari paling kanan, yaitu 1 2 3 4. Kita bagi, lalu 1 2 3 4. Nah, sekarang sudah terdapat 3 buah kelompok. Setelah didapatkan kelompoknya masing-masing ini dikonversi dari bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Maka hasilnya adalah yang bagian pertama ini adalah hasilnya 13 atau D. Lalu kelompok selanjutnya ada 15 atau F. Kemudian kelompok selanjutnya lagi ada 14 atau E. Maka hasil konversi dari bilangan oktal ke bilangan heksadesimal dengan bilangan oktalnya adalah 7375, yaitu E, F, D basis 16 menandakan bilangan heksadesimal. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu materi yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan di video kali ini. Jika ada yang belum jelas atau kurang paham dari penjelasan saya pada video kali ini, silakan bertanya di kolom komentar di video ini. Kemudian jika teman-teman merasa mendapatkan ilmu baru setelah menonton video penjelasan pada materi ini, silakan like videonya. Kemudian share juga ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe channel ini agar supaya channel ini makin berkembang ke depannya. Jadi sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya di video-video yang akan datang. Kemudian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.